Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak Manusia Terhadap Sesama Manusia. Saya Nisa Nur Fitriana, NIM 161041135, dan rekan saya Ega Elena 201041104 dan juga Afi Hidayat 201041165. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akhlak perspektif Buya Hamka. Pendidikan akhlak Islam merupakan proses mendidik, memelihara, membentuk dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang bersifat formal maupun informal yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Buya Hamka menerjemahkan pendidikan akhlak sebagai pendidikan yang mengarahkan manusia kepada pemenuhan aspek akidah, penghormatan, cinta kasih, pengasuhan, perbuatan baik, dan adab sopan santun dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlak manusia terhadap sesama manusia. Ayat dan hadis terkait tentang akhlak. Akhlak didefinisikan sebagai situasi jiwa yang mengajak pada perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa harus berpikir atau pertimbangan yang matang dan seksama. Berikut beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya akhlak mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dini hulqan wa huluqa al-Islamil haya." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. HR Ibnu Majah. Akhlak merupakan satu hal yang perannya sangat penting, karena akhlak merupakan pembeda manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Beberapa bentuk akhlak yang baik kepada sesama itu diantaranya husnuzon, tasamu, tawaddu, ta'awun. Husnuzon diterangkan dalam kisah surat Al-Hujurat 12 yang terjemahannya artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, dan Maha pengasih. Tasamu yang dalam artiannya tenggang rasa, merupakan salah satu bentuk akhlakmu yang harus senantiasa dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Tasamu juga berarti toleransi, yang artinya sebagai adanya penanaman sikap menghargai orang lain, baik pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal-hal yang lain. Tawaddu yang tidak lain artinya rendah hati kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk akhlak terpuji, di mana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan kasih sayang dan juga kelembutan, tanpa membedakan satu dengan satu yang lainnya. Sifat tawaddu
menghasilkan atau menimbulkan rasa persamaan yang mana nantinya menuju pada keadilan, juga rasa saling menghargai. Ta'awun adalah berbuat baik di mana adanya tindakan saling tolong menolong antar seorang kepada yang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana orang melakukan kebaikan itu adalah diberikan balasannya. Walau apapun bentuk kebaikannya atau sekecil apapun itu, ta'awun itu mengajarkan saling tolong menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaranya sendiri yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, dan Maha pengasih. Tasamu ya dalam artiannya tenggang rasa, merupakan salah satu bentuk akhlakmu yang harus senantiasa dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Tasamu juga berarti toleransi, yang artinya sebagai adanya penanaman sikap menghargai orang lain, baik pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal-hal yang lain. Tawadu yang tidak lain artinya rendah hati kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk akhlak terpuji, di mana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan kasih sayang dan juga kelembutan, tanpa membedakan satu dengan satu yang lainnya. Sifat tawadu menghasilkan atau menimbulkan rasa persamaan yang mana nantinya menuju pada keadilan, juga rasa saling menghargai. Ta'awun adalah berbuat baik di mana adanya tindakan saling tolong menolong antar seorang kepada yang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana orang melakukan kebaikan itu adalah diberikan balasannya. Walau apapun bentuk kebaikannya atau sekecil apapun itu, ta'awun itu mengajarkan saling tolong menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah mempelajari akhlak manusia terhadap manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari ilmu akhlak yang perlu diketahui, ada 10. Yang 1, mudah mempelajari ilmu lain. Yusuf bin Al-Husain berkata, Bala zabaini tafhama la alam. Dengan mempelajari abad, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Syekh Sholeh Al-Utsaimin berkata, dengan mempelajari abad, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada abad, maka ilmu akan sia-siakan. 2. Termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la kamalu mawa mana bayana amina mana aslanu husqa. Kaummu minim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. 3. Mengikuti perintah Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berakhlak dan beradab yang baik, sebagaimana Rasul memberikan teladan bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'alam kulqi azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pengerti yang luhur. Suratul Al-Ahlam ayat 4. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa huwa biwalidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. 4. Jalan menuju surga. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan baik menuju surga. Tidak akan mungkin penghuni surga berisi orang yang tidak memiliki akhlak baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kal syaruma yuddilu al-jannata wa Allahi wa husnul al-huqi. Yang paling baik masuklah ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis Suratul At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan disankan oleh Syekh Al-Albani. 5. Mendapat kemudahan dalam kesusahan. Mereka yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Sesama sehingga orang di sekitarnya pun akan dengan tulus ikut membantu. 6. Diterimanya amalan. Seorang yang memiliki akhlak yang baik akan ditamalannya. Ingatlah bahwa hubungan dengan manusia yang menimbulkan permasalahan atau bahkan pertengkaran dapat menjadi sandungan diterimanya amalan. Maka dari itu penting untuk berakhlak yang baik. 7. Mendapat keuntungan di hari akhir. Tiada suatu yang lebih berat timbangan seorang mukmin di akhir kiamat daripada akhlak yang baik. Dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor atau keji mulutnya dan perlakuannya. 8. Disukai Allah. Muslim dengan akhlak yang baik adalah orang yang paling disukai Allah. Hal ini banyak dijelaskan dan ditegaskan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa'fu anhum was'af innallaha yuhibbul muslimin. Maka maafkan mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. 9. Termasuk orang yang beruntung. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru waswabiru warabitu wattaqullaha wa'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200. 10. Mendapat pahala tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas-shabiru wa ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah orang-orang yang bersabarlah
dan dicukupkan pahala mereka batas. Surah Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Man amila sholihan indakarin au ansa wa huwa mu'minun fa annahu hayatat haibata wa anajriyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat An-Naf ayat 97. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.